Halo YouTubers, kita berjumpa kembali dalam channel Tim Flash. Dan ini merupakan video terakhir untuk seri budget build kita. Nah, pada video ini kita akan lanjutkan build sebelumnya, yaitu memasangkan Hiko damper pada kit yang sudah kita bangun sebelumnya. Nah, berikut ini merupakan dasar dari Hiko damper yang sudah saya bangun sebelumnya, dan ini sudah saya gunakan berkali-kali untuk race. Bisa terlihat dari fisik FRP-nya yang sudah sedikit kasar. Nah, saya tidak akan jabarkan secara mendetail bagaimana cara membangun Hiko damper ini, akan tetapi prinsipnya sangat sederhana. Kita hanya perlu menggunakan dua pieces reinforcing plate atau stick lurus seperti ini, dan kita potong pada bagian yang saya beri tanda berikut ini. Nah, kita bisa gunakan grinder untuk memotong bagian yang saya tandai ini agar tidak mengenai bagian roda dari MS chassisnya. Potong kedua FRP lurus ini sama rata untuk sisi kiri dan kanan. Lalu berikutnya bagian melintang ini merupakan stick lurus juga, yang ini nantinya akan menjadi dasar dari kita memasangkan mesh damper pada Hiko tersebut. Lalu pada bagian belakang ini kita bisa lihat bahwa ada bagian yang melintang juga. Ini merupakan rear stay seperti ini. Nah, kita membutuhkan dua set, dan ini di sini kita menggunakan hanya bagian reinforce-nya saja atau bagian penguatnya saja. Ini kita gunakan untuk dudukan mesh damper nantinya pada Hiko tersebut, dan juga untuk bagian yang melintang seperti ini. Nah, jangan lupa pada bagian lubang di mana nanti terletak per atau baut yang bertujuan sebagai dudukan dari Hiko tersebut, ini kita beri eyelet atau kuningan seperti ini. Nah, tujuannya adalah agar lubang dari FRP-nya tidak cepat longgar atau lebih awet, dikarenakan jika Hiko tersebut sering bergerak naik dan turun, maka lama-kelamaan baut akan mengikis lubang dari FRP-nya. Oleh karena itu kita perlu pasangkan eyelet pada lubang FRP-nya. Nah, jangan lupa keseluruhan konstruksinya kita cek menggunakan setup jig ini. Setup jig ini saya dapatkan dari Plasma Genetic. Ini sebelumnya sudah pernah saya review di video terpisah. Jika kalian ingin tahu, kalian bisa cek di video saya yang itu. Nah, setup jig ini yang seperti kalian telah ketahui sebelumnya, ini berfungsi untuk mengecek presisi dari hanging damper ataupun dari setup long tail juga bisa. Nah, jadi cara penggunaannya seperti ini. Ini ada bagian yang bisa kita geser atau slider. Ini kita posisikan pada celah-celah seperti ini. Jaraknya sudah cukup pas untuk penggunaan reinforcing plate seperti ini. Kita tinggal geserkan saja ke depan dan ke belakang dan pastikan semuanya lurus. Nah, sebelumnya pada video yang lalu saya belum memasangkan baut panjang untuk dudukan Hiko tersebut, sengaja agar pada video ini kita bisa lihat proses pemasangan baut tersebut. Jangan lupa untuk dudukan Hiko tersebut kita menggunakan hex mount atau baut hex agar lebih kokoh. Tapi kita juga bisa menggunakan spacer biasa untuk memberikan jarak antara dasar baut sampai dengan tutup dari ujung baut tersebut. Biasanya kita bisa menggunakan lock nut ataupun ball caps untuk menutupnya. Akan tetapi dengan hex mount kita bisa melakukan pembautan dua arah, yaitu dari bawah dan juga dari atas. Nah, sekarang kita akan langsung saja lanjut ke proses pemasangan bodi polikarbonatnya. Nah, di sini saya menggunakan bodi polikarbonat untuk jenis ini, akan tetapi kalian bisa menggunakan bentuk apapun sesuai dengan selera kalian. Dasar mengenai bodi polikarbonat, cara mengecat, dan juga cara pemasangan pada Hiko ada pada video terpisah. Kalian bisa cek di video masing-masing. Nah, setelah bodi terpasang pada kedua lengan dari FRP reinforcing ini, berikutnya kita lanjut kepada pemasangan mesh dampernya yang kita akan pasangkan pada bagian sisi kiri dan kanan. Dan di sini masih melanjutkan part yang sebelumnya, yaitu dari basic tune up set. Saya akan menggunakan light mesh damper untuk awal ini. Dan pada prakteknya nanti kalian bebas menggunakan jenis mesh damper apapun, disesuaikan dengan kondisi lintasan dan rintangan yang ada pada sirkuit. Nah, selesai sudah untuk pemasangan Hiko dan juga mesh dampernya. Sebagai reminder saja bahwa pemasangan mesh damper ini ada baiknya ada pada baut yang cukup panjang, sehingga mesh damper tersebut dapat bergerak naik dan turun. Jika kita mengacu kepada fungsi dasar dari mesh damper itu adalah untuk dampening atau meredam dari getaran. Jadi jika mesh damper kita pasang dengan tidak dapat bergerak atau mati, maka percuma saja. Mobil saat mendarat tidak akan diredam getarannya oleh mesh damper tersebut, malah akan cenderung semakin membal.
Nah, seperti ini keseluruhan setelah selesai saya pasangkan. Tadi sempat kita lihat untuk dudukan dari Hiko tersebut, saya pasangkan per berwarna hitam, yaitu per dengan jenis soft. Ada 2 per yang kita dapatkan dari spring set untuk sliding damper, yaitu hitam dan silver. Yang silver itu lebih hard atau lebih keras, sedangkan yang hitam lebih soft. Kita gunakan warna hitam agar fungsi gerak dari lengan dari Hiko tersebut dapat lebih leluasa bergerak. Sedangkan pada bagian bawah, saya memasangkan potongan busa rem hijau. Ini saya pasangkan agar busa rem hijau ini juga berfungsi sebagai alas atau sebagai dudukan yang cukup empuk sehingga meminimalis terjadinya kerusakan. Nah, seperti ini tampilan keseluruhan baik dari depan, belakang untuk FRP setup-nya, roller stay-nya, dan juga penampakan dari bawah dan juga keseluruhan dari budget build tersebut. Sebelum kita melanjutkan, pastikan lagi kita cek lagi segala sesuatunya mulai dari ground clearance depan, belakang, lalu juga pemasangan FRP yang ada, apakah sudah lurus atau ada kemiringan. Dan juga jangan lupa untuk mengecek posisi rem depan dan belakang apakah sudah cukup presisi atau rata. Kita cek menggunakan setting board tentunya. Jika sudah selesai dan sudah puas dengan hasilnya, maka mobil tersebut sudah selesai dan siap kita gunakan dalam race. Nah, ada beberapa improvement lagi yang bisa kita lakukan dari sini, yaitu membuat stick guard atau pelindung pada bagian roller belakang bawah. Kita bisa gunakan FRP untuk menutup bagian roller belakang agar saat mobil menyangkut di dinding trek atau mendarat dengan posisi miring, roller belakang kita tidak mengenai lintasan sehingga menyebabkan roller tersebut bengkok atau rusak dan sebagainya. Nah, kita bisa menggunakan rear multistay seperti ini. Kita pasangkan menggunakan lubang atau inner attachment yang paling dalam, lalu kita potong bagian yang tidak kita perlukan dan kita trim tipis sehingga bagian ujung saja yang memanjang hingga ke area di bawah roller belakang. Akan tetapi itu kembali akan menambah pengeluaran dari segi penggunaan FRP karena akan menambah 1 FRP lagi. Untuk lebih detailnya, perhitungan mengenai penambahan dan sebagainya akan kita lihat pada akhir video. Nah, sebagai kesimpulan dari keseluruhan rangkaian budget build MS chassis tersebut, kita akan mereview lagi apa yang sudah kita bangun sejauh ini. Saya akan lihat sekilas untuk version 2.5 seperti ini, dan sekarang untuk versi 3.0 seperti ini untuk list partnya yang bisa kalian lihat. Silahkan di pause untuk melihat lebih detail, dan jika kalian ingin tahu lebih jauh mengenai list part tersebut, kalian bisa mendownload pada deskripsi video di bawah. Saya sudah sertakan link untuk file PDF dari masing-masing part list dan juga rincian harganya secara mendetail mulai dari versi basic sampai dengan versi 3.0 ini. Dan berikut ini merupakan penambahan part untuk versi 3.0 plus. Apa itu plus? Yaitu kita tingkatkan lagi menjadi semakin maksimal dengan menggunakan part ini. Nah, detailnya ada pada PDF di bawah, jadi silakan download. Jangan lupa lepas dari budget build ini, saya akan lakukan hal yang sama untuk chassis lain. Akan tetapi keluar dari konsep budget, saya akan menggunakan full high grade plate untuk membangun mobil tersebut. Dan tinggal 1 video lagi yang akan saya upload terkait dengan budget build ini, yaitu test run. Untuk itu, terima kasih telah menyaksikan rangkaian video STO murah atau budget build ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe, saksikan video saya lainnya, dan terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa lagi.